Bagian 1, Dasar K3. Di Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat diartikan tenaga kerja yang selamat, sehat, dan memiliki kehidupan yang berkualitas. Hal inilah yang menjadikan dasar untuk undang-undang lain yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan berupa keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan seterusnya. Jadi, secara hukum perundangan, pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian dan perlindungan kepada tenaga kerja. Bahkan, secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Artinya, pemerintah berusaha sungguh-sungguh memaksa setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3. Sekalipun demikian, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan peraturan tersebut, sehingga masih banyak pekerja yang bekerja dengan kondisi seperti yang Anda lihat. Di Indonesia, bila dirata-ratakan setiap hari terdapat 8 orang tewas akibat kerja dan 264 orang yang menderita cedera berat akibat kecelakaan kerja. Sedangkan bila merujuk angka kecelakaan global, setiap harinya terdapat 5.700 orang tewas dan 1 juta orang cedera akibat kecelakaan kerja. Artinya, setiap 15 detik ada 1 orang tewas akibat kecelakaan kerja. Tapi perlu diingat, sumber data itu hanya berdasarkan kecelakaan kerja yang dilaporkan. Bisa jadi angkanya lebih tinggi. Tapi jangan khawatir, Anda sedang bekerja di perusahaan yang peduli terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. PT IPPS menempatkan K3 dan lingkungan menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dan memiliki kebijakan mutu, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, serta keselamatan operasi tambang yang berisi komitmen dari manajemen puncak PT IPPS untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, memastikan pengelolaan aspek dan dampak lingkungan secara efektif, serta memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terlaksana di seluruh area kerja. Namun tentunya, manajemen tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan Anda. Kita harus meyakini bahwa setiap kecelakaan dapat dicegah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan teman sekerjanya. Setiap orang adalah petugas K3L. Saya dan Anda adalah safety officer bagi diri sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kenapa kecelakaan kerja masih sering terjadi? Banyak perusahaan masih meremehkan kecelakaan karena menganggap bisa menanggung biaya pengobatan dan bila menimbulkan kerusakan bisa segera diperbaiki dengan biaya asuransi. Padahal dampak kecelakaan lebih dari itu. Seperti gunung es yang terlihat kecil di permukaan tapi ternyata besar di bawah permukaan air. Demikian juga biaya kecelakaan. Biaya langsung untuk berobat atau memperbaiki kerusakan mungkin terlihat kecil. Namun sebenarnya bukan hanya itu yang harus ditanggung perusahaan. Masih ada biaya tidak langsung yang sering lepas dari perhatian namun biayanya sangat besar. Apakah dalam sebuah kasus kecelakaan biaya tidak langsung sudah dihitung? Misalnya, kerusakan produk dan bahan atau material, gangguan dan terhentinya produksi,
sewa mesin sementara atau bila mesin rusak dan harus tetap berproduksi, waktu untuk investasi yang melibatkan manajemen, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali bekerja pasca cedera, kerugian bisnis dan nama baik perusahaan, dan lain-lain. Secara hukum, kita memiliki KUHP yang bisa menjerat pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab terhadap kejadian kecelakaan. Sedangkan pencemaran terhadap lingkungan juga bisa membuat sebuah organisasi atau penanggung jawabnya harus menanggung konsekuensi denda atau hukuman penjara. Kontributor terbesar dari sebuah kecelakaan adalah tindakan tidak selamat. Dengan kata lain, faktor manusia memegang peran dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Sebuah kejadian kematian atau cedera berat tidak terjadi begitu saja. Umumnya kecelakaan didahului dengan terjadinya near miss atau hampir celaka yang diabaikan dan tidak ditindaklanjuti. Sementara kejadian hampir celaka sendiri terbangun karena adanya tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat. Kita mengelompokkannya tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat ini sebagai pre-kontak atau masa sebelum kecelakaan terjadi. Disinilah peran setiap karyawan untuk terlibat mengurangi tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat di sekeliling kita. Bila kita menggunakan ilustrasi domino, bagian pre-kontak ada di sebelah kiri, yaitu upaya pencegahan seperti menetapkan kultur dan norma K3 dalam lingkungan kerja, mengidentifikasi risiko dan menetapkan kontrol yang sesuai atau HIRA-DC, serta mengubah perilaku melalui observasi terencana. Sedangkan bila kontak atau kecelakaan sudah terjadi, maka sudah terlambat dan yang bisa kita lakukan hanya pertolongan pertama, investigasi untuk mencegah kejadian yang sama terulang dan melakukan koreksi. Jadi, mari sama-sama terlibat dalam upaya pencegahan kecelakaan. Kenali, lakukan tindakan koreksi, dan kontrol risiko pada bagian-bagian yang berpotensi menjadi kontributor kecelakaan.